Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Baik anak-anakku yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita lanjutkan materi kita pada pelajaran fikih ya. Coba lihat juga yang di kelas di halaman 53 semuanya. Judulnya adalah perkara yang membatalkan puasa. Ingat, ada perkara yang membatalkan puasa, ada perkara yang tidak membatalkan puasa. Kalau tidak, ya berarti puasanya nggak batal dan pahalanya juga tidak berkurang. Tapi kalau sudah membatalkan puasa, dapat pahala nggak kira-kira? Dapat pahala nggak? Tidak, ya. Tapi ada juga perkara yang kalau kalian lakukan, puasanya nggak batal, tapi pahalanya berkurang. Contoh, apa? Apa misalkan? Marah-marah, terus apa lagi? Yang mengurangi pahala puasa, ya. Ya pokoknya hal-hal yang bermaksiat kepada Allah, bohong, ya, mencuri, ini tidak membatalkan puasa tapi mengurangi pahala puasa. Baik. Nah, kalau di sini yang akan kita pelajari di pelajaran 10 ini yang membatalkan puasa. Kalau membatalkan, otomatis pahalanya juga tidak ada. Bukan hanya berkurang tapi tidak ada. Apa sajakah itu? Ya. Yang pertama di sini lihat halaman 54. Tidak berniat puasa. Jadi ini yang membatalkan puasa. Tidak niat puasa. Maksudnya apa? Ya puasanya enggak niat. Ya. Niat termasuk rukun puasa. Oleh karena itu tidak sah puasa tanpa disertai dengan niat. Begitupun jika seseorang membatalkan puasa ketika menjalankannya. Kalaupun ikut puasa maka puasanya sia-sia. Ya, jadi jangan sampai kalian puasa, Umu kenapa puasa? Disuruh sama abinya. Kalau nggak disuruh berarti Umu nggak puasa. Kamu kenapa sholat? Kenapa puasa? Disuruh sama ustadznya. Berarti kalau nggak disuruh nggak melakukan, berarti puasanya ini nggak karena niat dari diri sendiri, ya. Yang kedua, sengaja makan dan minum. Sengaja. Berarti kalau nggak sengaja batal nggak? Misal nih hari-hari awal-awal puasa tuh biasanya kita masih lupa-lupa tuh. Sama ustadz juga masuk kantor hari pertama hari kedua tuh biasanya minum, ya. Tahu-tahu ingat, ya Allah ini sedang puasa, nggak batal. Pahalanya juga nggak berkurang, ya. Jadi kalau lupa, ya nggak batal, ya. Ustadz sudah habis sepiring baru ingat, ya udah, alhamdulillah itu rizki, ya. Ustadz sudah habis segelas baru ingat, ya. Ya nggak apa-apa kalau lupa. Ada yang pernah lupa lagi puasa makan atau minum? Biasanya tuh yang kecil-kecil, misal sama adiknya disuruh minta tolong bukain coklat, ya. Nanti sama Umu dicicipin dikit. Puasa gitu kan. Ya misalkan. Nggak batal, terusin puasanya. Pahalanya juga nggak berkurang. Tapi kalau sengaja, ya sengaja, ya, maka dia batal, ya. Yang ketiga, di situ ada hadisnya ya. Bisa kalian baca sendiri supaya nanti cukup soalnya waktunya. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja contohnya gimana? Bisa nggak muntah disengaja? Misal masukin jarinya ke mulutnya, gitu kan? Muntah akhirnya, ini nggak boleh. Atau udah tahu ada bau-bau bangkai tikus misalkan atau bangkai binatang, udah tahu bau busuk, dicium-cium sama dia, ya, akhirnya muntah. Tahu lagi puasa. Seluruh warga SDIT As-Sunnah Cirebon tetap melakukan protokol kesehatan, selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya. Jadi muntah dengan sengaja. Kalau nggak sengaja, misalkan lagi naik mobil, ya, atau sedang apalah, pokoknya yang nggak sengaja kalian tercium aroma yang nggak enak, akhirnya kalian muntah, maka ini tidak batal. Tapi kalau disengaja batal. Hati-hati, ya. Yang keempat, haid dan nifas. Haid dan nifas ini biasanya perempuan. Ya kalau haid ini yang sudah baligh, ya. Insya Allah kalian semua akan mengalami yang perempuan, ya. Nifas ini ibu yang habis
apa? Melahirkan. Biasanya ibu yang habis melahirkan ini disebut nifas, ya. Berapa lama? 40 hari kurang lebih. Jadi 40 hari itu ibu yang habis melahirkan nggak puasa, nggak sholat, ya. Terus ngapain aja Ustadz? Ya boleh zikir, ya boleh baca Quran, ya dengan hafalannya, ya. Ataupun kalau mau baca mushaf ya usahakan tidak menyentuh, ya. Baik, yang B sekarang, perkara yang merusak pahala puasa. Kalau tadi yang membatalkan, ingat kalau batal pahalanya berarti tidak ada. Kalau sekarang merusak pahala puasa, jadi puasanya sah tapi pahalanya tidak ada atau berkurang. Ya misal tiap hari bohong aja, ya makan dari pagi sampai sore bohong, ya udah pahalanya mungkin sisa sedikit atau bahkan habis sama sekali. Apa sajakah itu? Lihat di sini, selain perkara yang membatalkan puasa, ada juga perkara yang dapat merusak pahala puasa. Jika seseorang melakukan perkara tersebut, puasanya tidak batal, ya, namun pahalanya berkurang atau hilang sama sekali. Hati-hati, pahalanya habis, ya, sehingga puasanya menjadi sia-sia dan tidak bernilai di hadapan Allah, ya, tidak bernilai di hadapan Allah. Perkara-perkara yang dapat merusak pahala ibadah puasa, misalnya berbohong, bohong dia, ya, marah-marah, ya tanpa alasan, mau lapar jadi emosi aja bawaannya, ya, adiknya dinakalin terus bikin orang tuanya marah, ya. Siapa yang suka gitu? Kerjaannya nangisin adiknya aja. Ada nggak di sini? Umum? Hah? Siapa yang punya adik di sini? Gak ada punya adik? Hah? Udah, gak ada lagi yang punya adik. Suka nangisin adiknya gak? Habis itu dimarahin ya. Diciumin adiknya sampai nangis, ya. Atau rebutan mainan sama adik yang masih kecil. Nih jangan, ya. Kenapa? Karena nanti orang tuanya marah. Kalian juga yang dosa nanti. Memfitnah, ya. Dan berbagai perbuatan maksiat lainnya. Begitu juga jika meninggalkan kewajiban sebagai hamba Allah, misal meninggalkan sholat, ya. Seorang yang puasa namun dengan sengaja meninggalkan sholat, maka puasanya itu sia-sia. Ayo, siapa nih yang suka puasanya rajin tapi sholat 5 waktunya gak dikerjakan karena lemes, capek, ya. Jadi udah, saya gak sholat. Ingat ya, sholat jauh lebih utama daripada puasa. Bukan berarti gak puasa terus sholat, bukan. Maksudnya ya, kalau ditimbang-timbang tentu sholat lebih utama karena dia amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah, ya, dan tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu perkara yang tidak membatalkan tapi mengurangi pahala puasa. Jadi kalau yang pertama tadi membatalkan puasa, otomatis pahalanya juga hilang. Nah, kalau yang B ini merusak pahala puasanya saja, tapi puasanya tetap sah, ya. Baik, silakan evaluasinya nanti dikerjakan. Halaman 57, 58.